Halo semua guys, welcome back to Ruang Komik. Seperti biasa, Saweria kalau ada jawaban akan kutaruh di akhir video ya. Langsung aja, let's begin. Subscribe, like kalau kalian suka dengan video ini. Nah, let's begin the story. Oke, setelah selesai melakukan pertemuan Tarot Club kemarin, yang keempat kalau nggak salah, kalian langsung pergi ke Divination Club untuk melihat reaksi atas kematian Hannes Vincent. Dan untungnya reaksi dari anggotanya ini cukup normal ya. Ada yang sedih, ada yang biasa aja. Intinya normal lah atas kematian sesama teman mereka sendiri. Dan kematian Hannes Vincent ini ditutupi dengan katanya terkena serangan jantung. Setelah itu kalian kedatangan Bogda lagi, yang kali ini ia ingin bertemu untuk berterima kasih atas divinasinya kemarin untuk menyuruhnya pergi ke apoteker yang bernama Lawson Darkweed, sehingga penyakitnya livernya itu sudah mulai sembuh. Dan ketika kalian melihat dengan Spirit Vision pun juga memang sudah jauh membaik, sehingga kalian yakin bahwa si apoteker ini merupakan seorang Beyonder, karena tidak mungkin penyembuhan yang sangat drastis seperti itu didapatkan dari ramuan yang biasa aja dan obat yang biasa aja. Pasti ada bersinggungan dengan sesuatu yang mistis dan Beyonder gitu ya. Nah, Bogda juga menceritakan tentang sebuah ramuan yang kemarin direkomendasikan oleh Lawson Darkweed yang katanya berasal dari Mummy Powder atau bubuk mumi. Kata si Bogda, Mummy Powder ini cukup terkenal di kalangan para bangsawan dan dikatakan bisa meningkatkan performa ganti oli di kamar. You know lah ya. Lalu muncul juga Mr. Glasses yang rupanya pernah membeli Mummy Powder ini dari si apoteker dan bersaksi bahwa memang sangat-sangat efektif. Nah, namun ketika setelah itu kalian langsung pergi ke lokasi apotekernya, kalian mendapati tokonya tersebut sudah ditutup. Jadi memang Lawson Darkweed ini orang yang sangat berhati-hati dalam mengurusi masalah Beyendernya supaya tidak ketahuan, yang kemarin sudah dijelaskan. Keesokan harinya, ketika kalian pergi kerja ke Nighthawk, ia dikasih tahu bahwa Madame Deli sempat mampir ke situ, cuman sekarang sudah pergi. Alhasil kalian dan Kapten Dun berbincang sedikit mengenai Madame Deli, yang mana ia mau dipindah tugaskan ke Backland. Dan seperti yang kita tahu, Backland itu adalah pusat dari Church of Evernight, sehingga kesempatan Madame Deli di situ jauh lebih besar untuk naik pangkat dan sebagainya menjadi atasan Church of Evernight ya. Kapten Dun menjelaskan Madame Deli merupakan one of a kind atau salah satu kasus yang sangat langka di mana dia bisa naik sequence dalam waktu yang sangat cepat. Dan kata Dunsmith, Dali itu mengetahui sesuatu terkait potion yang bisa dimanfaatkan untuk naik dengan cepat tersebut, atau yang kita tahu selama ini sebagai acting method. Tapi karena Kapten Dun ini tidak mengetahui secara detail tentang acting method, jadi dia tidak bisa menjelaskan secara deskriptif gitu ya. Sehingga ketika normalnya seseorang itu perlu waktu seminimalnya 3 tahun untuk naik sequence bawah, Madame Deli itu dari sequence 9 Corpse Collector, ia hanya perlu setahun sebelum kemudian mengajukan naik sequence ke Nighthawk ini. Dan rupanya setelah dites dengan begitu ketat, pengajuannya ini diterima Pak, disetujui. Lalu dari sequence 8 Grave Digger, ia lagi-lagi hanya perlu 1 tahun saja untuk naik ke sequence 7 Spirit Medium. Jadi hanya dalam waktu 2 tahun dari sequence 9 ke sequence 7. Padahal dalam kasusnya si Kapten Dun, dari sequence 9 Sleepless, ia tuh perlu 3 tahun untuk naik ke sequence 8 Midnight Poet. Lalu kemudian perlu 9 tahun untuk naik ke sequence 7 Nightmare. Sejak menjadi Nightmare, sudah 3 tahun berlalu, tapi Kapten Dun masih belum merasa ia bisa naik sequence. Apalagi semakin tua, resiko untuk hilang kendali itu akan semakin tinggi. Itulah kenapa di dunia ini rata-rata Beyonder itu hanya ada di tingkat bawah. Karena memang susahnya untuk naik sequence. Mengingat acting method sendiri itu juga bukan sesuatu yang diketahui oleh banyak orang. Hanya segelintir saja, bahkan Kapten Dun dan Elger saja yang merupakan kapten dari organisasi ortodoks gitu ya, juga tidak tahu tentang acting method sebelum si Elger dikasih tahu sama Mr. Full. Nah, di sini kalian yang kurang lebih sudah menduga bahwa Madame Deli itu mengetahui tentang acting method, menanyakan kenapa Kapten Dun tidak tanya saja kepada Madame Deli apa teknik yang dia pakai tersebut. Rupanya Madame Deli itu sudah memberitahu Kapten Dun, tapi cara memberitahunya itu kenapa rada ambigu gitu ya. Jadi dia memberitahu Dunsmith untuk menjadi seorang Nightmare sejati. Jadi esensinya itu sama aja sebenarnya kayak acting method. Memang menjelaskan acting method, tapi sayangnya Kapten Dun ini tidak paham apa maksudnya. Kenapa dia harus menjadi seorang Nightmare? Apakah tidak dijelaskan secara detail oleh Madame Deli? Itu kita tidak tahu. Setelah itu mereka membahas tentang sequence 8 clown dari Pathway Seer. Di sini Kapten Dun menyebut Seer sebagai special sequence pathway. Karena kesannya antar sequence itu tidak terkait satu sama lain. Dari awalnya Seer yang peramal-peramal gitu ya, tiba-tiba menjadi clown. Lompatnya itu tidak ada hubungan sama sekali antar sequence. Rupanya Kapten Dun telah mendiskusikan ini dengan Madame Deli dan mereka punya sebuah hipotesa bahwa sepertinya
Ada pathway yang normal, yang naiknya tuh terkesan normal gitu ya, masih terhubung setiap sequence, memperkuat kekuatan dari sequence bawahnya. Ada juga pathway yang disebut dengan special sequence ini. Salah satunya adalah pathway shear. Mereka menduga tidak ada hubungan antar sequence ini seperti ingin menyiapkan si Beyonder ini untuk nanti di sequence atas. Jadi misalnya sequence 9 skillnya berhubungan dengan divination, lalu sequence 8 berhubungan dengan bertarung jarak dekat gitu ya. Sekilas memang keduanya tidak berhubungan satu sama lain, tapi sepertinya kedua skill ini nanti akan melebur jadi satu, menjadi sesuatu di sequence atasnya, yaitu perkiraannya adalah di sequence 4. Jadi dari bawah, si Beyonder ini seakan dipersiapkan dengan skill berbeda-beda terlebih dahulu untuk kepentingan nanti di sequence 4-nya. Gitu ya. Nah, kalian lalu menanyakan kenapa kok di sequence 4, kenapa nggak sequence 5 atau 3 atau 2? Dimana dari penjelasan Kapten Dun, di sequence 4 ini seorang Beyonder akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Saking besarnya perubahan yang didapat, di epoch keempat, Beyonder sequence 4 itu mempunyai sebutan sendiri, yaitu disebut sebagai demigod. Kapten Dun juga menjelaskan pembagian sequence yang kemarin sudah gue jelaskan, yaitu sequence 8 dan 7 itu low sequence, lalu 7 sampai 5 itu mid sequence, dan 4 sampai 1 itu high sequence yang juga disebut sebagai demigod ini. Dan high sequence Beyonder ini sendiri sangat-sangat jarang adanya di dunia tersebut. Bahkan di Church of Evernight sendiri, separuh dari Archbishop itu belum di sequence 4. Jadi sequence 5 ke bawah, padahal Archbishop itu sebuah jabatan yang sudah tinggi gitu ya. Nah, Kapten Dun sendiri statusnya juga terlalu rendah untuk bisa memahami dengan detail tentang sequence 4 ke atas. Jadi dia hampir tidak tahu apapun. Yang ia tahu mungkin cuma beberapa nama dari sequence saja. Salah satunya si mantan Archbishop yang berkhianat dan sekarang sedang diburu, yang pernah diperlihatkan fotonya kepada klien, yaitu bernama In Zhang Will yang kabur membawa artefak 008. Itu ada di sequence 4 Gatekeeper di Pathway Corpse Collector. Jadi dikatakan dia hilang kendali ketika naik ke sequence 4 sebelum kemudian berkhianat dan kabur tersebut. Nah, setelah itu, karena klien sudah menjadi anggota resmi, ia disuruh untuk latihan bela diri dengan Mr. Gawain, yang ini harus dia lakukan 4 kali seminggu. Lalu pada malam harinya, pada jam 6 sorenya, para Nighthawk itu mengadakan acara makan-makan untuk memperingati masuknya klien menjadi anggota resmi. Nah, di sini ada cukup banyak yang hadir, kecuali si Fry yang harus menjaga Chinese Gate. Termasuk yang jarang muncul juga ada. Salah satunya yang baru diperkenalkan di sini adalah bernama Sikatron, Beyonder sequence 8 Midnight Poet, yang juga seorang penulis, seorang author. Selain itu, pesta berjalan seperti biasa sampai klien pulang. Nah, keesokan harinya, klien kembali menginvestigasi tentang Hornesis dengan datang ke universitasnya untuk menemui mentornya yang kemarin surat-suratan sama dia. Rupanya yang dimaksud ini adalah Profesor Cohen. Nah, sayangnya Pak Cohen itu sedang pergi saat itu. Tapi urusan klien ini sudah dititipkan kepada Mr. Azik yang ada di situ. Jadi klien pun berbincang dengan Mr. Azik untuk pinjam buku segala macamnya. Dan yang menarik, ketika klien datang, Mr. Azik ini entah kenapa menatap klien dengan aneh. Namun ketika klien tanya kenapa Mr. Azik menatapnya seperti itu, katanya tidak ada apa-apa. Dan kemudian mereka beraktivitas seperti biasa. Dari sini klien datang intinya pinjam buku tentang Hornesis untuk melanjutkan penelitiannya kemarin, dan di sini ada beberapa hal yang akhirnya klien simpulkan. Pertama, masyarakat di puncak pegunungan Hornesis ini mengikuti sosok god yang mereka sebut sebagai Mother of the Sky, Ruler of Evernight. Jadi ada dua sebutan di sini, yang mana klien masih belum tahu apakah si sosok ini ada hubungan dengan Evernight Goddess atau tidak. Lalu yang aneh, tidak ditemukan kuburan sama sekali di daerah tersebut, meskipun tentunya ada penduduk di situ. Kemudian, tata letak dari rumah-rumah di situ seperti tertata rapi. Contohnya seperti di meja makan itu masih ada sendok, masih ada beberapa makanan yang harusnya kalau mungkin ditinggal itu disimpan dulu mungkin ya. Jadi seakan mereka itu meninggalkan daerah tersebut dalam satu malam. Para orang-orang di situ menghilang tiba-tiba dan tidak pernah kembali lagi gitu. Nah, kemudian di dokumentari tersebut, di dalam buku dokumentari tersebut, ada foto yang sempat diambil oleh Mr. John Joseph, si pengarangnya. Salah satunya adalah sebuah palace atau istana yang stylenya ini cukup mirip dengan yang kalian lihat ketika divination tempo hari. Bedanya hanyalah di divinationnya si klien itu ada sebuah singgasana dan kumpulan ulat transparan, sehingga kalian menyimpulkan bahwa divinationnya tersebut memang terkait dengan puncak pegunungan Hornesis ini karena memang sangat mirip. Nah, singkat cerita, setelah selesai baca-baca, Mr. Azik tiba-tiba mengatakan bahwa ia merasakan adanya ketidakharmonisan di takdirnya si klien. Ia lalu menanyakan apakah akhir-akhir ini klien mengalami kebetulan yang aneh.
katanya. Dan seperti yang kita tahu, memang benar, klien berkali-kali mengalami sebuah kebetulan yang sangat kebetulan. Baik itu masalah buku Antigonus, atau yang paling baru ini masalah Hannes Vincent, yang mana klien kebetulan satu Divination Club sama dia. Lalu kebetulan ada ulang tahun Selena, yang Selena sendiri muridnya Hannes Vincent, dan kejadian Magic Mirror Divination Selena, yang juga kebetulan klien ada di situ. Intinya kebetulan yang sangat kebetulan. Dan ketika klien tanya lebih lanjut tentang yang dimaksud sama Mr. Isaac ini, Mr. Isaac sendiri katanya tidak tahu detailnya. Ia hanya merasakan adanya ketidakharmonisan dalam takdirnya si klien. Itu saja. Nah, klien lalu mencoba menggunakan Spirit Vision kepada Mr. Isaac dan hasilnya adalah normal, setidaknya dari layer yang paling luar saja atau ether body-nya saja. Karena klien hanya bisa melihat layer yang lebih dalam, itu ketika dia ada di dalam dimensi Grey Fog. Jadi dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari Mr. Isaac dari Spirit Vision. Nah, ketika si klien kemudian pulang, ia pun baru mulai berusaha mendefine kebetulan-kebetulan ini sekali lagi, apakah memang tidak ada hubungan dengan kemistisan. Dari kasus penculikan Elliot yang menuntun kepada apartemen Ray Bieber, sampai masalah Magic Mirror Divination di rumahnya si Selena. Namun setelah didefine, tidak satupun divination ini yang positif, yang hasilnya positif. Artinya memang tidak ada hubungan dengan kemistisan sama sekali semuanya tersebut. Klien yang masih penasaran pun mencoba masuk ke dimensi Grey Fog dan mendefine dari situ. Karena Grey Fog itu kan punya sesuatu tersendiri yang sangat spesial selama ini. Dan singkatnya, setelah ia mendefine apakah penculikan Elliot berhubungan dengan sesuatu yang mistis, hasilnya adalah iya. Artinya selama ini hasil divinasinya itu menunjukkan negatif adalah karena ada sesuatu yang mengintervensi hasilnya tersebut, gitu ya. Mungkin ada sebuah sosok yang bisa mencegah klien mendefine semua kebetulannya tersebut. Yang sepertinya sosok inilah yang merupakan dalang dari kejadian beruntun yang klien alami sampai sekarang. Di sini klien langsung berusaha menggunakan Dream Divination untuk mencoba mengetahui alasan dibalik semua ini, dan dalam mimpinya klien melihat sebuah scene. Ada sebuah padang rumput yang penuh dengan bunga dan ada sebuah cerobong asap berwarna merah tua. Sebelum kemudian scene ini perlahan hancur dan klien akhirnya terbangun dari Dream Divination. Jadi intinya semua kejadian kebetulan selama ini berhubungan dengan scene tersebut yang tidak tahu di mana atau apa. Sehingga sampai sini klien sadar bahwa dia dan Nighthawk selama ini sudah dipermainkan oleh suatu sosok. Seakan tidak ada yang menyetir di belakang selama ini, seakan semua itu hanyalah sebuah kebetulan yang memang terjadi gitu ya. Ternyata ada. Karena kan baik dari klien ataupun Old Neil ataupun Leonard, siapapun itu selama ini sudah mendefine segala macam, tapi hasilnya adalah selalu kejadian-kejadian sebelumnya itu tidak ada hubungannya dengan kejadian selanjutnya, tidak ada hubungannya dengan kemistisan juga, seperti memang kebetulan aja. Rupanya mereka semua salah, Pak. Mereka telah dipermainkan oleh sesuatu. Nah, kalian mencoba mendalami hal tersebut, melakukan beberapa kali divination lagi. Namun anehnya setelah itu tidak ada satupun divinationnya yang menunjukkan sebuah respon. Bahkan pendulumnya pun tidak bergerak sama sekali. Sehingga kalian berasumsi bahwa si sosok ini mungkin telah merasakan investigasi dari klien dan akhirnya memasang sebuah sesuatu untuk mencegah si klien bisa mendefine lebih lanjut. Tapi katanya ini hanya asumsi saja. Yang pasti sampai sini, klien sendiri kebingungan bagaimana cara dia untuk melaporkan kepada Nighthawk tanpa mengungkapkan rahasianya tentang Grey Fog. Karena kan selama ini tidak ada divination yang menunjukkan hasil positif gitu ya. Lalu kenapa tiba-tiba hasilnya si klien ini positif sendiri? Nah, dia tidak punya alasan yang bagus untuk melaporkan bagaimana cara melaporkan ini. Jadi klien berusaha terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi lebih banyak sekaligus mendigest potionnya tersebut. Lalu selain itu, klien juga sempat mendefine apakah sequence 8 dari Pathway Seer adalah memang clown. Dan ternyata memang benar. Tapi ketika kalian mencoba mendefine info Pathway Seer lebih tinggi, divinasinya ini tidak memberikan respon apapun. Katanya karena info yang dia punya itu tidak cukup banyak untuk mendefine. Jadi kalian fokus mendefine sequence 8 clown, lebih tepatnya petunjuk untuk mendapatkan sequence 8 clown ini seperti apa. Nah, hasil dari Dream Divination ini adalah beberapa scene. Pertama adalah scene di apartemen Ray Bieber ketika kalian pertama kali ke situ dengan Nighthawk. Kedua adalah scene si mayat badut dengan sebuah lambang di tangannya yang kemudian berubah menjadi cairan melayang. Ketiga adalah scene di mana klien Welch dan Naya berkumpul di rumahnya si Welch mendiskusikan buku Antigonus di salah satu ruangan. Jadi ini sebelum kematian mereka bertiga. Dan scene terakhir adalah yang paling menarik, yaitu scene di rumahnya si Welch. Itu ada 3 orang. Ada si Welch, kemudian ada Hannes Vincent, dan seorang pria yang tidak dikenal
dan lagi-lagi ada buku Antigonus yang membuat kalian berasumsi sepertinya ini adalah scene ketika si Welch mendapatkan buku Antigonus tersebut atau pas transaksi, entah salah satu dari kedua orang ini mungkin menjual buku Antigonus kepada si Welch. Intinya, rupanya hasil divination dari sequence 8 clown ini adalah berfokus pada buku Antigonus. Jadi kenapa petunjuk sequence 8 clown terkait dengan buku Antigonus? Di sini kalian menduga dua kemungkinan. Pertama, mungkin karena Secret Order itu menguasai Pathway Seer dan mereka mengincar peninggalan Antigonus. Jadi mungkin kalian bisa memanfaatkan buku tersebut untuk mendekat. Intinya tujuannya adalah Secret Order yang punya Pathway Seer tapi melalui buku Antigonus. Atau kemungkinan yang kedua, mungkin buku Antigonus itu sendiri mengandung potion dari Pathway Seer dan keluarga Antigonus mungkin juga fokus di Pathway Seer. Itulah kenapa Secret Order mencoba untuk mengumpulkan peninggalan Antigonus karena mereka menguasai pathway yang sama. Jadi Secret Order ingin makin melengkapkan informasi mereka tentang Pathway Seer. Setelah itu kalian mendefine apakah Mr. Isaac merupakan seorang Beyonder dan hasilnya adalah iya. Lalu apakah dia Beyonder yang cukup kuat dan hasilnya juga iya. Tapi yang paling penting, apakah Mr. Isaac punya tujuan yang baik kepada kalian? Dan hasilnya juga iya. Jadi Mr. Isaac Beyonder kuat yang punya tujuan baik terhadap kalian. Intinya tidak punya niat apapun yang buruk lah. Nah, singkat cerita, kalian balik lagi ke dunia nyata dan melakukan ritualistic magic untuk menggambar sketsa wajah si pria misterius yang ada di rumahnya si Welch tadi yang bersama Hannes Vincent untuk ia investigasi. Kalian lalu pergi ke Divination Club untuk tanya ke Angelica dan Angelica rupanya mengenali pria tersebut pernah datang dengan Hannes Vincent ke situ sekitar sebulan yang lalu. Meskipun Angelica sendiri tidak mengetahui info yang lain terkait kenapa dia ke situ dan sebagainya. Tapi berkat ini kalian bisa memanfaatkannya untuk melaporkan sosok ini kepada Kapten Dune. Jadi kalau nantinya Kapten Dune menanyakan ini orang siapa dan bagaimana kalian bisa tahu, kalian bisa menjawab dari Divination Club gitu ya, menyembunyikan dimensi Grey Fog-nya. Nah, kalian pergilah ke Kapten Dune dan melaporkan si pria tersebut ingin melakukan pencarian segala macam. Lalu ketika Kapten Dune tanya bagaimana kalian membuat sketsanya, alasannya cukup gampang karena Old Neil sendiri tempo hari juga bisa melakukan ritualistic magic yang sama ketika menggambar wajah Ray Bieber. Kalian pun kemudian pergi ke Underground Market atau Black Market atau Evil Dragon Bar untuk membeli bahan-bahan kemistisan untuk belajar ritualistic magic lebih lanjut. Dan ketemu sama si bos yang bernama Swain yang tempo hari dijelaskan adalah mantan Kapten Mandarin Punisher. Dan di sini Swain mengenali kalian sebagai seorang pria yang diajak oleh Old Neil tempo hari. Jadi mereka sapa-sapaan, ngobrol sedikit dan kalian menanyakan tentang si pria misterius sebelumnya, si sketsanya. Nah, rupanya Swain mengenali si pria ini pernah datang ke situ dan menanyakan kepada Swain sendiri tentang buku yang berhubungan dengan pegunungan Hornesis. Namun Swain sendiri tidak tahu namanya siapa si orang ini. Akhirnya kalian ingat bahwa di perpustakaan Dwayville tempo hari kan kalian datang ke situ untuk meminjam buku tentang pegunungan Hornesis yang direkomendasikan oleh Mr. Cohen. Tapi bukunya ini tidak ada karena dipinjam oleh seseorang. Nah, kalian berasumsi bahwa si pria inilah yang meminjam buku tersebut. Karena si pria ini nampak sedang mencari info-info terkait pegunungan Hornesis. Jadi mungkin dia juga pinjam di perpustakaan Dwayville itu. Kalian pun berencana pergi ke perpustakaan Dwayville ini, tapi sebelum itu dia ingin membeli beberapa bahan di situ. Di situ kalian juga sempat papasan dengan Ade Misaul, si orang yang dijuluki monster dan masih tetap ketakutan ketika bertatapan dengan kalian. Entah kenapa, mungkin karena kalian bau-bau kematian seperti yang dikatakan tempo hari. Dan kalian juga melihat seorang wanita yang kalau kalian ingat pernah ketemu sama si kalian di jalan di mana si wanita ini terlihat kesakitan saat itu. Tapi sepertinya sekarang sudah baik-baik saja dan si wanita ini sedang berhenti di salah satu stand dan melihat sebuah buku berjudul Book of Witches. Namun kalian tidak terlalu mengurusi kegiatan si wanita dan singkat cerita, kalian pergilah ke perpustakaan Dwayville yang kali ini berperan atau menggunakan status inspektornya untuk menginvestigasi si pria di sketsa tadi. Tapi sebelum itu, ada sebuah scene singkat dengan si Audrey, di mana ia sedang berada di sebuah klub bertemu dengan seorang pria bernama Glenn atau Viscount Glenn. Jadi seorang bangsawan juga. Nah, di sini si Glenn berbincang dengan Audrey tentang dia yang punya kenalan seorang Beyonder sungguhan, seorang Beyonder yang bukan dari keluarga bangsawan, katanya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa si orang ini atau si Glenn ini
adalah teman Audrey yang juga hobi kemistisan. Dan kemungkinan besar bukan seorang Beyonder, karena dia kayak belum pernah punya kenalan Beyonder gitu ya. Dia punya kenalan diceritain sama si Audrey. Dan lucunya Audrey di sini tidak ingin menunjukkan dirinya sebagai seorang Beyonder, seperti masih belum menjadi seorang Beyonder. Jadi dia pura-pura terkejut dan mengatakan dia ingin ketemu juga dengan si Beyonder ini. Jadi mereka berdua pun janjian untuk ketemu di suatu tempat. Nah, balik lagi ke klien yang ada di perpustakaan Deweyville sebagai seorang inspektor, mengatakan kepada si penjaga di situ ia ingin melakukan investigasi dan sebagainya. Dengan tentunya klien menunjukkan juga lencana polisi resminya. Si penjaga yang mengkonfirmasi status polisinya si klien ini pun tentunya mau bekerja sama dan cukup responsif ketika dimintai sesuatu. Sehingga singkat cerita, klien mengetahui si pria tersebut memang orang yang meminjam buku tempo hari, yaitu bernama Sirius Arapis, seorang pedagang pakaian yang tinggal di Jalan Hoes. Di mana Jalan Hoes itu sendiri adalah juga rumahnya si Welch dan lokasi Divination Club. Jadi mungkin si Welch, Hannes Vincent, dan Sirius Arapis ini terhubung karena sama-sama tetanggaan. Meskipun tidak pasti detailnya bagaimana, tapi klien berasumsi mungkin yang mendapatkan buku Antigonus ini adalah Hannes Vincent. Lalu ia ingin jual, entah gimana ketemu sama Sirius Arapis yang tetanggaan sama Welch. Sehingga Sirius mungkin memperkenalkan kepada Welch yang merupakan anak orang kaya juga sebenarnya gitu ya, sehingga bukunya dibeli oleh Welch. Intinya ini menunjukkan bahwa Hannes Vincent sepertinya bukan seorang penghobi kemistisan ecek-ecek. Sepertinya dia punya pemahaman yang cukup mendalam tentang Beyonder, karena bahkan di kasus Selena kemarin ia mengetahui honorific name yang terhubung kepada true creator itu juga dari Hannes Vincent ini. Anyway, setelah itu klien menunjukkan sketsa si Sirius Arapis kepada penjaga perpustakaan yang sayangnya tidak ada yang mengenalinya karena tiap hari itu banyak yang datang ke situ. Dan tapi yang menarik, ketika klien berjalan pergi dari situ, ia papasan sama Sirius Arapis itu sendiri yang datang untuk mengembalikan buku yang dia pinjam. Nah, di sini klien berpura-pura tidak kenal karena dia memilih untuk berhati-hati untuk bertindak, mengingat dia sendiri bukan Beyonder yang tipenya pergelut-gelutan gitu ya. Jadi dia tidak ingin bentrok secara langsung. Namun, setelah klien dan Sirius ini papasan tanpa terjadi apapun, si penjaga yang tadi dikasih tahu sketsanya Sirius pun berteriak kepada klien bahwa si kriminal yang kalian cari ada di situ. Alhasil mau gak mau, klien pun mengeluarkan pistolnya untuk menahan si Sirius. Namun Sirius ini langsung kabur melompat dari jendela, sehingga terjadilah kejar-kejaran yang singkat di sini. Nah, kalau di komik sepertinya tidak ditunjukkan, tapi Sirius itu punya kemampuan parkour yang cukup tidak biasa. Dia bisa lompat dengan tangan dan sangat tinggi gitu ya. Untungnya tembakan klien itu berhasil mengenai Sirius cukup parah, dan kemudian klien menyadari darah Sirius ini berwarna hitam. Jadi bukan manusia biasa ini orang. Sehingga klien mulai agak berhati-hati sampai fisiknya Sirius itu berubah. Kalau di komik itu ilustrasinya seperti ini. Tapi singkat cerita, klien masih bisa melumpuhkan dengan cukup mudah karena sudah terluka dengan Demon Hunting Bullet. Nah, setelah tubuh Sirius ini diloot sama klien, ada beberapa barang biasa dan sebuah surat yang sepertinya ingin dia kirim kepada seseorang bernama Mr. Z yang juga tahu tentang buku Antigonus tersebut. Gua akan merangkum isi suratnya yang cukup panjang ini. Jadi Sirius dan Hannes Vincent itu memilih menjual bukunya bukan karena pengkhianatan, tapi karena mereka percaya buku Antigonus itu punya kecerdasan sendiri dan sangat berbahaya. Bukunya bisa menunjukkan isi yang berbeda kepada orang yang berbeda yang sudah dibuktikan oleh seorang informan dari kepolisian. Jadi ada seseorang dari mereka yang sudah menyusup di kepolisian menjadi mata-mata. Meskipun isinya berbeda tiap ditunjukkan ke orang yang berbeda, tapi isinya ini terkonfirmasi adalah selalu benar. Mereka percaya buku ini akan menunjukkan isi fullnya hanya kepada keturunan keluarga Antigonus. Ketika bukunya ada di tangan mereka, si buku ini hanya menunjukkan info yang tidak terlalu penting terkait keluarga Antigonus, puncak pegunungan Hornesis, dan 3 resep potion yang sudah mereka kirim kepada Mr. Z. Karena mereka tidak mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, mereka lebih takut kepada secret order yang tentunya bisa melacak buku tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk menjualnya kepada Welch. Setelah itu Sirius berusaha bersembunyi karena Hannes Vincent katanya telah tercium oleh Nighthawk. Tapi ketika dia kira berkaitan dengan buku Antigonus, rupanya bukan. Rupanya Hannes Vincent diincar oleh Nighthawk karena si Selena, muridnya, itu melakukan magic mirror divination yang cukup berbahaya, sehingga dia diincar oleh Nighthawk, bukan karena buku Antigonus. Jadi setelah tahu Nighthawk sepertinya belum mentarget Sirius karena masih belum tahu tentang hubungan mereka, Sirius baru berani keluar pada hari itu ke perpustakaan Deweyville. Tapi ketangkep sama si Klein. Lalu keluarga Antigonus terkonfirmasi juga menguasai Pathway Seer, sehingga sepertinya mereka sudah mendefine terkait keruntuhan keluarga mereka sendiri
dan akhirnya meninggalkan sebuah metode untuk membangkitkan keluarga mereka lagi dengan suatu harta karun tersembunyi. Dan harta karun ini dipercaya terkait dengan puncak pegunungan Hornisis atau Nation of Evernight. Sirius juga menulis sebuah kalimat di akhir, yaitu ketika saatnya tiba dia akan mengorbankan semua di Tingen untuk dipersembahkan kepada god mereka, yang artinya ada sebuah konspirasi besar yang akan terjadi di Tingen, sebuah pengorbanan yang akan sangat berbahaya sekali. Nah, itu isi dari suratnya. Jadi di video kemarin gue itu sempat menjelaskan bahwa alasan kenapa Secret Order mengincar peninggalan keluarga Antigonus itu akan dijelaskan nanti di pertengahan novel. Nah, rupanya di sini sudah diungkap, Pak, yaitu karena sama-sama menguasai Pathway Seer. Jadi Secret Order tentunya ingin info-info apapun terkait Pathway Seer yang mungkin mereka tidak tahu dari keluarga Antigonus yang juga menguasai Pathway Seer. Gua pikir masih jauh, ternyata sampai sini sudah diungkap ya. Pas pertama kali gua baca dulu kenapa kesannya masih lama ya? Apakah di sini gue terlalu cepat? Anyway, setelah mengetahui semua ini berkelibetan kepada Pathway Seer, yang mana adalah pathway yang dipilih oleh Klein, membuat Klein semakin merinding tentang takdir yang ia jalani ini, seperti memang sudah diatur oleh sesuatu misterius. Dan sampai sini akhirnya Klein mengerti kenapa ada bisikan Hornisis selama ini yang dia dengar. Karena puncak pegunungan Hornisis ini, atau mungkin Nation of Evernight ini, ada sesuatu yang terhubung dengan keluarga Antigonus, yang mana berkaitan dengan Pathway Seer-nya tersebut. Jadi mungkin karena terhubung dengan Pathway Seer dan takdirnya ini berkelibetan dengan buku Antigonus, kalian mendengar suara Hornisis tersebut. Lalu terkait dengan di suratnya tadi ada kalimat 3 resep potion yang sudah dikirim oleh Sirius kepada Mr. Z. Kalian menduga adanya potion sequence 8 clown, karena kan dari divination-nya tadi menunjukkan fokus ke buku Antigonus. Nah, sayangnya kalian tidak menemukan catatan apapun tentang potion dari tubuh Sirius. Jadi dia berencana untuk melakukan mediumship alias berkomunikasi dengan jiwa Sirius sebelum menghilang. Mediumship ini adalah sebenarnya skill inti dari sequence 7 Spirit Medium dari Pathway Corpse Collector, tapi masih bisa dilakukan oleh pathway lain seperti Seer dan Mystery Prior, meskipun jauh lebih lemah dan harus dengan ritualistic magic. Awalnya kalian agak ragu juga karena takut kejadian seperti Kapten Dune kemarin, di mana dia bertemu dengan Shin, pria tergantung terbalik yang kemudian membuatnya pingsan. Kalian takut kejadian seperti itu, tapi dia berpikir bahwa ini akan sangat rugi kalau dilewatkan karena dia bisa dapat potion sequence 8 clown. Kalian pun menyuruh seorang pria yang merupakan penjaga perpustakaan di situ untuk menutup area sekitar dan pergi melapor ke polisi. Sedangkan dia mulai melakukan mediumship tadi, tentunya dengan merapal nama Evernight Goddess. Nah, fokus kalian di sini adalah mencari tahu potion sequence 8 dan akhirnya berhasil dia dapat. Tapi kemudian ia melihat Sirius yang mengeluarkan sebuah pendulum. Yang pendulum ini punya bentuk sesosok tergantung terbalik. Dan akhirnya di sini dijelaskan adalah bermata satu, yang mana satu mata itu adalah ciri-ciri dari ras giant. Dan pria tergantung terbalik adalah deskripsi True Creator. Jadi deskripsi True Creator ini adalah seorang giant yang tergantung terbalik, gitu ya. Singkatnya, pendulum ini tiba-tiba matanya bercahaya merah dan seketika kalian tersadar dari mediumship dengan kondisi yang sangat kesakitan, seperti di kasus Selena kemarin yang untungnya bisa dia tahan dan tidak kehilangan kendali. Artinya Sirius Arapis ini dan kemungkinan juga Hannes Vincent adalah anggota dari Aurora Order yang mengikuti True Creator, karena ada bentuk True Creator di pendulum yang dia pakai. Nah, kemudian di sini dijelaskan lebih detail tentang Aurora Order berdasarkan apa yang kalian pelajari. Jadi Aurora Order percaya setiap manusia punya aspek divine. Jadi selagi mereka terus melalui ujian-ujian, mereka akan terus mengumpulkan aspek divine ini untuk akhirnya menjadi angels alias malaikat. Yang ini adalah salah satu petunjuk terkait pathway yang bisa naik menuju angel atau malaikat, yang langsung gua kasih tahu aja karena True Gods juga sudah gua kasih tahu adalah di sequence 0. Status angel ini adalah di sequence 1 dan 2. Kemudian Aurora Order menguasai pathway Secret Suppliant yang di sequence 9-nya akan membuat seseorang bisa merasakan entitas misterius mengerikan, lalu mendapatkan pengetahuan tentang kemistisan yang cukup tinggi juga seperti seorang Seer dan Mystery Prior. Itulah kenapa di mediumship tadi terlihat Sirius mempunyai sebuah pendulum untuk ritualistic magic. Tapi dikatakan Secret Suppliant ini juga agak keputer-puter uteknya ya dalam memandang dunia ini, sehingga akan hilang kendali dengan sangat mudah. Lalu sequence 8 adalah Listener. Kemarin sudah disinggung oleh
yang kemarin sudah disinggung oleh Elger rupanya ada di pathway ini, dimana seorang listener bisa mendengarkan bisikan dari entitas misterius sehingga mereka sering mendapatkan kemampuan yang unik tapi tentunya sangat berbahaya. Sehingga katanya kalau dalam 5 tahun tidak naik ke sequence 7, kemungkinan akan hilang kendali itu sangat besar, sedangkan sequence 7-nya tidak diketahui. Singkat cerita, setelah itu Kapten Dune, Leonard, dan Kinley datang dan Klein menjelaskan apa-apa saja yang terjadi dari scene di mana ia melihat deskripsi True Creator dengan mata berwarna merah sampai kalimat di akhir surat tadi yang menunjukkan seperti ada sebuah sesuatu yang akan terjadi di Tingen. Ada sebuah pengorbanan yang akan terjadi. Sehingga Kapten Dune memuji Klein yang sudah berhasil mengungkap semua tersebut. Menariknya, Klein memilih untuk tidak memberitahu potion sequence 8 clown yang tadi dia dapat dengan mediumship, karena ia ingin melaporkannya nanti supaya ia dapat kontribusi lagi nantinya. Semakin banyak kontribusi semakin bagus, semakin cepat dia bisa naik sequence. Selain itu tidak ada yang penting yang mereka bicarakan, hanya Kapten Dune menjelaskan bahwa di Pathway Sleepless sebenarnya itu punya skill yang berhubungan dengan ritual kayak Seer dan Mystery Prayer, tapi nanti di sequence 6 ke atas katanya. Kemudian kalian diperbolehkan istirahat pada hari itu alias pulang. Nah, kalau di komik, season 1-nya selesai sampai sini. Yang sayangnya tidak dilanjutkan lagi dan baru kemarin, gak lama kemarin, muncul remake-nya dengan style art yang berbeda. Yang menurut gua, ada kerennya pas ilustrasi elemen mistisnya, itu memang cukup keren menurut gua. Tapi ketika scene-scene yang biasa saja, malah jadi lebih kaku ya, karena mungkin gak bisa ngasih ekspresi yang kartunis kayak style komik sebelumnya. Ada plus minusnya lah, yang style baru ini mungkin akan gua bahas nanti kalau sudah ada lebih banyak chapter, karena sekarang mungkin masih 10 atau berapa ya, masih sedikit lah. Oke, sekarang kita masuk ke Saweria. Yang pertama ada dari hamba Allah. Bang, tolong banget pathway-nya ditulis di deskripsi soalnya lupa apa aja, dan tiap order punya pathway sendiri. Oke, sebenarnya kalau list pathway kebanyakan sudah gua kasih tabelnya di video ya kalau sedang dibahas, beserta ikonnya dan nama-namanya. Sedangkan apakah tiap order punya pathway sendiri? Iya, semua organisasi yang besar, yang sudah besar, itu pasti fokus ke satu pathway saja. Meskipun tentunya ada anggota mereka yang ada di pathway lain, tapi pentolannya atau atasannya itu pasti di pathway yang difokuskan tersebut. Lalu ada dari Mamang Ganarki lagi. Berapa anggota Terror Club, apa pathway anggota terakhir, dan apakah kalian akan punya gereja yang diakui resmi? Ini si Mamang full spoiler sekali ya. Peringatan tentunya akan gua jawab dengan detail di sini. Jadi di buku pertama anggotanya ada 9. Yang terakhir adalah Sayo Derecha di Pathway Arbiter yang akan muncul di part selanjutnya ini, part 11 selanjutnya. Kalau di buku kedua, anggotanya tuh dibagi menjadi 2 level. Ada Major Arcana yang semuanya minimal ada di sequence 4 dan hanya bisa masuk kalau diizinkan oleh The Fool saja. Lalu tiap-tiap Major Arcana ini punya bawahan sendiri-sendiri yang disebut sebagai Minor Arcana, yang kalau masuk nggak perlu persetujuan The Fool. Pokoknya di bawah masing-masing Major Arcana ini punya bawahan sendiri-sendiri lah. Jadi ada banyak lagi, tapi salah satunya adalah si Lumian, yaitu si MC di buku kedua. Itu menjadi salah satu Minor Arcana card yang kemudian naik menjadi Major Arcana. Lalu apakah kalian akan punya church sendiri yang diakui resmi? Ya, ada. Dan yang menarik, kalian bahkan akan mendirikan church ini sebelum menjadi True God. Karena kan The Fool dari awal memang dikira seorang God yang sudah sepuh gitu ya. Jadi bahkan sebelum True God pun dia punya sebuah church yang diakui. Dan yang menarik lagi, kalian akan punya 2 identitas sebagai God. Yang pertama adalah The Fool dengan Church of The Fool, dan yang kedua adalah sebagai si God Calvetua yang diikuti oleh sebuah organisasi bernama Resistance. Tapi tentunya nanti keduanya ini akan digabung menjadi satu di bawah Church of the Fool, dan identitas si God Calvetua ini akan diberikan kepada The Hangman Elger. Jadi si God ini merupakan subsidiary God dari The Fool, God yang ada di bawah The Fool. Oke, mungkin kita akhiri sampai sini. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Bisa beliin kopi juga di deskripsi. Terima kasih yang sudah mengopi hari ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Adios.